Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Hari ini kita baca beramai-ramai. Sepertinya hari ini ibadah siang itu mencapai rekor ya. Karena apa? Lebih penuh. Biasanya nggak sampai ke belakang, tapi kita bersyukur. Ya. Kolose 3 ayat 9 sampai 12, layar LCD sudah ada. Nanti saya akan membagi sebelah sini ayat yang ke-9, bloknya Ndek itu ayat yang ke-10, Bapak Yada 11, Fernandes dan yang belakang itu 12. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan 1, 2, 3. Ayat yang ke-9 Kobeni dan sampai ke blok belakang. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai. Amin. Lupa. Masih ada lanjutnya. Tolong dipimpin Pak Sastra. Ayat yang ke-9 mulai dari awal. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah mengangkat manusia lama serta kelakuannya. 10. Mengenakan manusia baru yang terus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar berdasarkan 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin. Sesuai dengan tema besar kita bahwa tahun ini kita akan belajar mengenai hidup sebagai ciptaan baru. Dan di kitab Kolose ini sedang membahas tentang manusia baru. Karena kita semua ini telah menanggalkan manusia lama. Manusia lama berarti ditanggalkan beserta setiap kelakuan manusia lama. Dan kita ini mengenakan manusia baru. Ketika kita sudah menetapkan diri bahwa kita bertobat, berarti kita sudah mengenakan manusia baru. Setiap orang yang sudah mengaku meninggalkan manusia lama, berarti ia sudah menjauhi dosa dan lebih condong kepada kepentingan Kristus. Bahwa orang percaya telah menolak segala dosa dan lebih memilih jalan Kristus. Oleh sebab itu orang-orang percaya yang sudah mengaku mengenakan manusia baru itu harus membentengi dirinya dari dosa. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda melihat yang dicetak biru aja, bukan karena dress code kita biru, tetapi memang saya suka warna biru, gitu kan? Jadi hari ini saya katakan, tas saya warna biru, saudara. Baju saya biru, terus saya cincin biru. Saya cuma bercanda karena apa? Memanas-manasin geng biru, gitu kan? Mana birunya kalau tidak setia pada warna biru? Hidup biru. Tidak ya saudara, just kidding. Tapi ini lihat bahwa saya mencetak ayat Alkitab yang berwarna biru. Bahwa di situ ketika kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, berarti kita sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang baik dan benar. Saudaraku yang kekasih, dulu ketika kita tidak tahu cara memasak Indomie yang benar, pasti kita makan Indomie dengan kuahnya itu air rebusannya. Langsung kita makan dengan air itu kan. Tapi setelah kita tahu bahwa itu berbahaya, makanya kebiasaannya kita ubah. Kita ubah, setelah merebus mie, kita buang airnya, bukan minyak kan gitu kan. Saya pikir saudara buang minyak, airnya yang diminum. Jadi kita buang airnya, kita ganti rebusan baru, dan itu katanya lebih sehat. Tapi kalau setiap hari makan Indomie begitu, tetap gak sehat saudara, tetap harus dijaga. Itu namanya memasak Indomie dengan pengetahuan. Tapi saudara jangan heran, kalau kami zaman dahulu kala hidup di asrama, kalau kamu zaman dahulu kala, ya memang ketika saya hidup
kamar nggak ada panci, nggak ada benda-benda yang lain kecuali termos atau elemen, saudara tahu elemen teko, bukan elemen stainless. Jadi ketika kami masak, kami tahu memasak Indomie dengan baik dan benar. Tetapi yang kami lakukan adalah merendam Indomie di dalam bungkusnya. Karena memang ketiadaan. Nah, itu adalah cara yang salah menikmati Indomie. Nah, orang-orang percaya yang sudah mengenakan manusia baru terus-menerus memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ketika kita awal diciptakan, manusia tujuannya untuk memuliakan Allah, manusia tujuannya untuk hidup bagi Allah, maka setiap pengetahuan kita harus pengetahuan yang benar sesuai dengan ajaran Kristus. Oleh sebab itu, orang yang sudah bertobat, orang yang dikatakan sudah mengenakan manusia baru, itu Rasul Paulus menasehatkan di ayat yang ke-12, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Jadi kenakanlah ini mengacu kepada setiap orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, berarti orang Kristen katanya. Orang percaya harus mengenakan. Nah, pada bulan September ini ada dua hal yang kita pelajari. Coba Koko Victor dibuka. Koko, kalau saya suruh buka warteg, buka ya. Coba temanya apa, Koko? Koko sampai nggak tahu letak temanya di mana. Ayo, Koko. Saling mengampuni dan sabar. Nah, pada bulan September ini kita sampai di dua hal. Orang yang sudah mengenakan manusia baru adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka ada dua hal yang harus kita kenakan terus-menerus, saling mengampuni dan sabar. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sabar. Minggu pertama dan juga tadi pagi Bapak Gembala sudah mengajarkan yang tentang mengampuni. Hari ini kita akan belajar tentang yang kedua, mengenakan kesabaran. Nah, kita akan membuka di ayat Alkitab kita selanjutnya, Kolose 3 ayat 13, bloknya Bella. Nanti blok tangga sabar ya, blok tangga ya sabar. Bloknya Bella akan membaca Kolose 3. Apakah jelas? Bisa di full screen nggak itu PowerPoint-nya? Ini kan nggak full screen. Yuk, Kolose 3 ayat 13. Silakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh denda terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaatnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sekarang yang blok tangga dan bloknya Virgin sebelah sini akan membaca di Efesus. Skip dulu kok ya, skip langsung ke Efesus. Ada 3 slide ke bawah, 4 slide ke bawah. Efesus 4 ayat yang kedua. Efesus 4 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya ampun aku kok. Tuh, Pak Sastra, itu tolong perhatikan anaknya. Baca entar. Aduh, gitu. Untuknya doang dia baca. Ya ampun aku. Meskipun pakai masker, kayaknya suaranya bisa jelas kali ya. Saudaraku, ada di sini yang anak Virgin, anak TikTok maksudnya, gitu kan? Saya memang suka lihat TikTok, tapi TikTok tertentu gitu. Tapi kalau suruh mencoba, saya malu, saudara. Saya malu dengan berat badan saya. Tapi saya suka memantau, tapi tidak suka mempraktekkan. Saya pikir orang-orang yang suka main itu adalah orang yang sabar. Tapi tunggu dulu ya. Sabar ngapalin. Coba Virgin suruh ngapalin gerakan tamborin. Lebih hafal gerakan TikTok, saudara.
saudara. Ayo, saya nggak ngerti lah gerakannya itu kan. Katanya suami saya paling jago kalau TikTok gitu kan. Ini keruin TikToknya. Nah, saudaraku, kadang-kadang kalau ada orang yang mau membuat konten TikTok, itu dandanannya bisa 10 kali. Yang lagu Wave itu Latif ya? Latif atau Abdul Latif atau Latif? Nah itu kan gonta-ganti make up gitu. Apalagi yang nggak punya hidung, nyoba-nyoba pakai kacamata turun gitu kan. Coba saya tanya, Epi berapa kali take itu? Kalau suruh ngapalin ayat pasti nggak hafal-hafal, saudara. Bener apa betul? Nah saudaraku, ini sabar dalam hal yang lain. Nah, kau naik ke 3 slide di atasnya. Hari ini kita akan belajar sabar. Biasanya orang Jawa itu alon-alon asal kelakon. Saudara tahu peribahasa itu? Alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan, yang penting terlaksana. Biasanya kalau orang Jawa diinjak kakinya, koko, kaki aku masih dipakai. Padahal udah lecet, saudara udah diinjak lecet tapi dia masih sabar katanya. Oh, kaki aku masih dipakai. Beda kalau salah sama saya setelah itu. Pak! Belum diinjak pun dia udah bilang, Pak! Mataku di mana? Kaki aku di sini. Ini mata kaki aku. Saudara, memang mungkin itu perbedaan. Setiap suku punya ciri khas masing-masing. Tapi saya katakan belum tentu loh orang Jawa yang, ayo mas, mau pergi kemana mas? Naik motor atau mobil? Kalau kata orang bule, kelamaan. Ngomong tuh poin aja gitu kan. Belum tentu orang yang kayak gitu itu dikatakan sabar. Nah, kita akan lanjut. Sabar itu apa sih? Sabar, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berarti pengertian sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Kalau orang melalui corona ini nggak sabar, pasti nggak lulus cobaan. Jadi menghadapi corona yang hari Senin PSBB lagi, kita harus jadi orang yang tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Ketika saudara nembak pertama kali, tidak boleh lekas putus asa ya saudara. Selama janur kuning belum melengkung ke rumah tetangga, kita masih boleh nembak 2 kali. Hadir, emang udah pengalaman kok ketawa. Oh nggak tahu, karena nggak tahu dia membayangkan gitu. Mungkin nembaknya dor gitu, nggak kena gitu. Nah saudaraku, orang yang sabar itu adalah orang yang tidak lekas patah hati. Ini tidak berkenaan dengan cinta saja, tidak. Ketika diomelin tidak lekas patah hati. Ketika dikasih tahu Hermawan, genjrekannya kurang power, tidak lekas patah hati. Karena apa? Oh ya, itu demi kebaikan saya. 2 kali main Hermawan, kalau mau main kita lagi pakai tempo. Iya. Apri jadi tidak lekas patah hati gitu kan. Jadi ketika gagal aku bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Namanya orang sabar itu tidak lekas patah hati dan juga tabah. Selain itu, orang sabar itu tenang. Ketika disalib dari belakang, kalau mama-mama muda biasanya sen kanan belok kiri. Lihat begitu, nggak senewan duluan. Kalau itu, siapa tuh gitu kan. Tapi tenang. Sabar itu juga tidak tergesa-gesa, tahu waktu yang tepat, tidak terburu nafsu. Saudara ada yang takut mengunduh aplikasi Shopee di handphonenya karena takut terburu nafsu. Saya katakan gini, kita mengunduh sebanyak-banyaknya aplikasi yang mengendalikan diri kita loh, ya kan? Yang kadang-kadang yang terburu nafsu, lihat Saleh. Kakak kemarin tanggal 9 bulan 9 lihat nggak diskon Shopee. Saya bilang saya belanja nggak nunggu diskon lah. Kalau pengen saya belanja, kalau enggak. Nah saudaraku, orang sabar itu tidak terburu nafsu. Orang sabar itu juga orang yang berkepala dingin. Menyelesaikan sesuatu itu tidak dengan amarah, tapi tunggu adem dulu, lapang dada menerima
santai dan toleran. Toleran itu berarti kalau saya suka makan duduk, lihat orang makan berdiri, agak toleran ya. Maksudnya nggak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang tersebut. Next. Gambar ini pasti saudara sering lihat di Facebook. Pakai bu, itu buku wajah, ya kan, buku wajah Facebook. Saya pernah melihat ini di, saya lupa postingan siapa, terus saya cermati. Kadang-kadang manusia itu seperti orang yang kedua, yang di bawah. Padahal berapa senti lagi ia akan menemukan apa itu diamond atau berlian ya, berlian. Tetapi dia sudah balik, sedangkan temennya yang atas masih bekerja keras untuk mendapatkan berlian tersebut. Kadang-kadang kita suka patah hati di tengah jalan. Siapa bilang main gitar itu gampang, saudara? Saudara kalau main gitar itu bisa stres sendiri kalau nggak bisa main kunci. Tetapi ketika sudah bisa main gitar, itu ada kesenangan tersendiri. Ketika mau doa, saudara yang bisa main gitar lebih enak kan, lebih enjoy. Haleluya, aku gak lupa, haleluya, gitu kan. Saudara nyanyinya lebih enak karena ada gitar yang membantu. Tetapi perjuangannya gak gampang. Orang yang tidak patah semangat, orang yang tidak mudah putus asa, pasti bisa menyelesaikan tantangan yang sudah dihadapi. Nah, biasanya kita itu seperti orang yang kedua. Tinggal sedikit saja karena kita tidak sabar, karena kita mudah putus asa, balik maling. Berarti kita tidak akan menemukan harta yang terpendam yang sedang kita gali. Saudaraku yang kekasih, Efesus 4 ayat yang kedua, next kok. Efesus 4 ayat yang kedua itu berkata seperti ini: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sabar adalah perilaku atau kebiasaan yang harus kita miliki, terus-menerus kita usahakan ketika kita sudah mengenakan manusia baru. Sabar itu kita tak berarti tabah menghadapi perlakuan orang meskipun menyakitkan tanpa berniat membalas. Itu sabar. Tapi lain cerita kalau kita lihat orang berbuat ketidakadilan kepada kita, terus tiba-tiba lihat aja nanti kalau main ke sinar budaya itu bukan saya yang jaga, satpam yang jaga hansip. Kalau lewat-lewat aja emang gua pusing, tapi bannya gua kempesin ya, bukan perutnya. Nah saudaraku, ketika kita mengambil langkah diam tetapi menyusun strategi pembalasan, itu tidak sabar, bukan sabar. Sabar itu adalah menghadapi perlakuan orang lain yang menyakiti tanpa berniat membalas dendam. Banyak orang mampu bersabar untuk sementara, tetapi tidak tahan jika harus berlama-lama melakukannya. Namun sebagai pengikut Kristus yang sudah menjadi ciptaan yang baru, kita harus panjang sabar, baik ketika disakiti oleh manusia maupun kita ditegur oleh Sang Empunya kehidupan. Kita akan lihat gambar selanjutnya. Ini adalah kisah seekor keledai. Seorang keledai, kapan dia jadi orang? Seekor keledai tua milik seorang petani di sebuah desa. Pada suatu hari, namanya keledai itu akan dipakai ketika punya tenaga, ketika masih muda. Kalau tua sudah gak dipakai, wes ya kan? Udah tua itu gak dipakai. Makanya ketika keledai tua ini terjerembab masuk ke dalam sumur, wah kita lihat, nggak mungkin kan di situ dia bikin konten TikTok gitu kan? Nggak, pasti dia berusaha untuk keluar dari sumur tersebut. Tetapi ketika dia berjam-jam berusaha meronta-ronta, dia tidak seperti kucing yang bisa
dia adalah seekor keledai. Aku tak mampu, gitu kan? Dia nggak mampu untuk naik. Tetapi hari itu dia didatangi oleh pemiliknya. Ketika si pemilik mendengar jeritan keledai, bukan ya, bukan. Pokoknya saya tidak tahu keledai itu gimana gitu suaranya, karena saya bukan teman keledai. Jadi ketika dia mendengar ada suara-suara aneh, wah, dia tahu itu keledainya. Tetapi dia berkata, sumurku terlalu dalam. Ya sudah, biarin aja, kan keledai tua ini udah gak berguna ini. Lalu dia ngambil tanah untuk menimbun. Jahat gak saudara? Bukannya nolongin, tapi dia mau membinasakan. Karena apa? Kalau mau nolongin kan dia butuh tenaga, ngundang tetangga-tetangga. Kalau ngundang tetangga-tetangga, udah selesai memberikan bantuan kan salam tempel saudara kan? Wah, akhirnya dia nggak mau. Ya udah, dia mau mengubur aja sumur itu. Tetapi si keledai ini pintar. Ketika tanah dilemparkan ke dalam sumur, gitu. Pertama dia awal, tapi enggak. Dia menggunakan tanah itu sebagai batu pijakan. Dia injek lagi, semakin tinggi, semakin banyak tanah yang dia injek, semakin tinggi pula, dan akhirnya dia bisa keluar dari sumur tersebut. Dia penuh dengan kesabaran. Kena tanah, kena debu, tapi dia tahu menyakitkan, tapi dia harus tidak putus asa, dia harus bangkit, dia harus berusaha. Akhirnya dia bisa keluar. Dari sini kita lihat next slide. Nah, dari sini kita melihat, saudaraku, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Kalau saudara melihat film Mandarin zaman dulu, ada dewa mabuk. Kalau dia mau berkelahi, dia minum dulu, terus gerakannya mabuk-mabuk gitu. Saya nggak tahu nama dewa mabuk itu apa. Pokoknya dia berkelahi. Itu adalah ilmu tingkat tinggi. Bahkan ketika kita melihat film-film legenda-legenda dari film-film Mandarin, banyak itu mereka kalau mau mewarisi ilmu gurunya, itu berarti mereka harus belajar, karena itu adalah ilmu tingkat tinggi. Baru bisa mewarisi ilmu dari gurunya. Nah, sabar itu adalah ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak. Kalau ujian pelajaran, ada kemungkinan kalau dadakan kita nyontek. Kok ketawa yang sebelah sini? Pengalaman kayaknya saudara, pengalaman. Nah, tetapi kalau kesabaran, apakah kita bisa nyontek? Itu tetangga sebelah suaminya sakit 50 hari 50 malam tetap sabar. Kita bisa nyontek? Tidak. Kesabaran itu tidak bisa kita contek. Tetapi lihatlah bahwa kesabaran itu belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, dan ketika kita diuji mendadak, kita harus siap menghadapi segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Next, ini sudah lewat yang tadi saya sampaikan. Lanjut tuh bawahnya. Kita harus panjang sabar, baik ketika disakiti oleh manusia maupun ditegur oleh Sang Empunya kehidupan. Jika Allah saja panjang sabar terhadap kita, sekalipun kita sering menyakiti Allah, sering membangkitkan amarahnya, maka kita juga pun harus bersabar terhadap orang-orang lain dalam hal serupa. Saudaraku, ketika saudara mau memasuki jenjang kuliah, ada tahapannya, benar? Playgroup sekarang lebih panjang. Sebelum playgroup ada lagi. Apa itu? Toddler, itu kelompok bermain. Habis kelompok bermain, playgroup. Pokoknya anak bayi pun sekarang sudah sekolah, saudara. Itu Mama Deo, Claudia udah sekolah belum? Itu sekolah kehidupan di rumah, ya kan? Ada anak-anak kecil yang sudah sekolah. Kelamaan dia sekolah. Habis kelompok bermain, TK. Habis TK, SD. Habis SD, SMP. Habis SMP, SMU, SMK, STM, atau SMTB gitu, SMTK. Baru kuliah. Tapi kalau saudara tidak mengikuti aturan, coba dari
SD kelas 3, saya udah bosan sekolah, saya mau cepat-cepat lulus SD biar habis itu saya kuliah. Diterima nggak sama universitas? Enggak, mesti ada tahapannya, mesti ada hal-hal yang harus kita lalui. Dalam kehidupan kita juga, ketika Tuhan menegur kita, memang kita juga harus, oh Tuhan, terima kasih, Engkau sudah sabar sama hambamu ini yang penuh dosa. Lanjut. Suatu ketika, saudara tahu ini gambar apa? Enggak, oh jujur kali Pak Sastra. Di televisi pernah disiarkan film Troy. Pernah kita? Oh iya, apa itu ceritanya? Menyerang Romawi, ya, pokoknya kira-kira gitu ya. Jadi gini, dahulu kala tentara Yunani, saya lihat dulu ya. Loh kan kok masa nggak boleh nyontek, saudara? Nanti kalau nanti saya dipecat jadi pekerja, saudara mau membiayai hidup saya? Jadi lebih baik saya nyontek kan daripada nanti salah. Bapak kepala protes kan bapaknya saudara. Ya, tunggu saudara, saya lupa. Ya, lama-lama saya baca dulu ya. Emang saudara doang yang baca, saya baca dulu. 1, 2, banyak lagi contekannya ya. Ya ampun. Jadi jangan ngantuk dulu loh, masih ada berlembar-lembar kok saudara. Jadi ceritanya ini adalah sebuah peperangan. Tentara yang Yunani itu mau merebut kota Troya, bukan Korea ya saudara. Troya, Korea, bukan Troya, ingat Troya. Jadi tentara Yunani ini mau merebut kota Troya. Tapi berulang kali aku mencoba selalu untuk berperang, aye gitu kan. Tapi aku selalu gagal gitu. Pak Sastra langsung nyambung gitu, karena itu eranya Pak Sastra. Nah, ketika dia berusaha, tentara Yunani ini untuk merebut kota Troya, tak berhasil mereka. Lalu siasat demi siasat mereka pikirkan, mereka punya ide. Mereka membuat kuda raksasa. Kuda raksasa ini ditaruh di depan pintu gerbang kota Troya. Lalu tentara Yunani itu pergi. Nah, orang-orang Troya mungkin mereka itu nggak punya mainan gadget. Jadi ketika mereka melihat, ada kuda raksasa, lalu mereka berkata, ayo penduduk, ini kayaknya hadiah nih dari tentara Yunani buat kita. Akhirnya tuh kuda Troya yang tadi di depan pintu gerbang digeret masuk saudara, dibawa masuk. Lalu mereka menari-menari karena mereka pikir itu hadiah. Mereka bermabuk-mabukan bersuka cita karena berpikir ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Pada malam hari mereka tidur, tak disangka, tak diduga, tak dinyana, ternyata itu kuda malam hari gerak-gerak saudara. Bukan hanya mobil bergerak-gerak, ya kan? Ini kuda bergerak-gerak. Di dalamnya isinya tentara Yunani. Jadi ketika orang Troya itu tidur malam hari, tentara Yunani itu keluar dari kuda raksasa. Keluarin gambarnya kok. Maaf kalau gambarnya agak buram. Jadi di dalamnya isinya pasukan Yunani. Jadi pasukan Yunani itu mengambil siasat, mereka sembunyi di kuda itu. Ketika penduduk Troya itu sudah terlelap tidur, mereka keluar menyerang dan akhirnya kemenangan mereka itu luar biasa. Inilah yang disebut kuda Troya. Ya. Nah, dari peristiwa ini bahwa kadang-kadang kita nggak mengira pengorbanan orang-orang yang ada di dalam kuda itu. Belum makan, lagi sama Tuhan gitu. Aku naik dulu ya lapar. Belum tahu perjuangan orang di kuda Troya. Demi keamanan kota Yunani, mereka rela berkorban menahan rasa lapar. Semoga tertegur. Hari ini tertegur lagi. Terus dulu ada dosen kami yang sudah almarhum berkata, hei kalian yang lagi kuliah, kalau mau pipis tahan. Kita
selama kuliah nggak boleh ke kamar mandi, suruh tahan. Dia bilang, kalian saja kan pelayan di gereja, jadi usahakan disiplin supaya jemaatmu ikutan disiplin. Selama kuliah nggak boleh ada yang pipis. Jadi saudara bayangkan, ketika kami sudah gelisah, itu menahan kamar mandi. Mereka aja menahan lapar, haus, dan dahaga, dan keringat tentunya, supaya mereka bisa mengalahkan orang-orang Troya. Nah saudaraku, kesabaran itu memang perlu proses. Kesabaran itu memang perlu sesuatu yang kita harus lakukan dan kerjakan. Meskipun banyak yang harus kita korbankan, tapi itu harus terus menerus kita lakukan. Saudaraku yang kekasih, orang percaya itu harus memiliki kesabaran. Hari ini kita gagal, besok kita berusaha. Biasanya saudara, anak-anak itu punya sindrom. Saya udah perhatikan, tapi karena anak saya udah gede, saya sudah melewati masa-masa itu. Sekarang tinggal Muji dan juga Marni dan mungkin Indah, mamanya Deo merasakan. Kadang-kadang ya, kalau mamanya ini mau pelayanan, anak bikin ulang saudara. Kan kita pelayan harus menjaga kekudusan gitu saudara. Kan harus menjaga kekudusan. Kalau marah dikit kan nanti, mama tadi barusan marah, sekarang shop leader. Lagi kalau lagi khotbah, mama tadi habis marah-marah habis ini khotbah. Makanya mama-mama itu saudara kalau diem ketika akan bertugas itu sedang menjaga emosi. Tapi anak-anak tuh suka berulang ketika mamanya mau pelayanan. Gak mau makan lah, kan naik darah saudara. Terus selain gak mau makan udah dimasakin ini pengen yang lain, kan naik darah saudara. Kalau mama gak pelayanan sih gak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau lagi mau pelayanan kan menjaga. Betul apa betul? Karena ujian, karena belajar Tuhan. Kadang-kadang mau pelayanan itu diuji dengan kesabaran. Nah, itulah kehidupan kita. Bahwa bukan hanya ketika kita pelayanan, di rumah kesabaran kita diuji oleh orang terdekat kita. Kalau nggak mama, adik, kakak, koko, encang, encing, enyak, babe, kita diuji sabar gitu. Melihat anak saya itu, saya kan sebenarnya lagi mau melatih mandiri. Ma, aku mau bikin popcorn. Oke, bikin ya nak. Baca instruksi di popcorn itu, namanya popcorn diskon gitu, jadi masih ada stok. Oke. Saya tinggal ke kamar mandi. Nyampe di kamar mandi, kok baru gosong-gosong gitu ya saudara. Lalu saya keluar kamar mandi itu sudah asap. Saya udah ajarin pakai teflon segini. Nggak taunya mungkin nggak sabaran tuh api dikencengin. Jadi popcorn itu jadi gosong. Lalu yang lebih menyedihkan bukan itu saudara. Ketika saya ke meja makan mau ngecek, wow, anak saya megangin meja. Saya pikir ngapain megangin meja? Ternyata saudara tahu panci teflon itu kalau dari api kan panas. Ditaruh di meja yang ada lapisan plastik, saudara, itu muncullah setempel gitu kan. Jadi tinggal taplaknya, plastiknya keangkat. Haleluya. Dalam hati saya, saya mau marah, anak saya udah gede. Kok bisa begini sih? Hati saya cuma antara ketawa dan gimana ya Tuhan, nyesel gitu. Kalau tahu gini nanti tadi mama yang bikin popcorn beres. Udah, masih itu saudara. Kalau saudara lihat meja makan di atas saya itu gak kelihatan, saya ngumpetin karena belum sempat ganti plastiknya. Kan malu ada stempelnya gitu. Belum, masih berlanjut lagi. Saya masak dengan kuali teflon yang sama. Saya masak, kompor saya hijau-hijau. Kok bau-bau harum apa? Saya cek pantatnya, belakangnya kuali teflon, gak taunya plastik masih nempel di situ saudara. Ya Tuhan, gitu kan saya gosok. Karena plastik kena api kan pasti baunya dan membuat kompor jadi kotor. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu kesabaran gitu kan. Tapi kesabaran itu dilatih setiap hari. Dilatih setiap hari. Bahwa melihat kesalahan orang lain, siapa yang suka dimarahin? Bella, meskipun kamu salah, kamu suka gak kalau diomelin? Enggak, ya kan jawabannya. Kan maskernya
kelihatan ini atau gini gitu. Apa? Gak suka. Saudara, jangankan salah. Salah. Jangankan salah, nggak salah aja kita protes loh kalau disalahin. Kita aja nggak pengen disalahin orang. Berarti kita harus berkaca kan? Jangan sampai ketika kita marahin teman kita karena ketidaksabaran kita, perilaku itu akan berbalik ke kita. Kita akan menuainya lagi gitu kan. Waduh, makanya inilah kenapa orang percaya harus belajar. Kita akan lanjut next. Ya, next. Saudara tahu kepompong ulat apa ya? Awalnya apa lagu itu saya kepompong Telur. telur ulat kepompong kupu asing yang delong. Saya heran, itu pintar amat ya orang. Kenapa bikin begitu aja nyontek IPA gitu kan? Saudaraku, ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Ya kan? Sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, pertama dia jadi telur. Habis telur dia menjadi ulat. Siapa yang suka ulat? Enggak, karena ulat itu berbulu dan gatel gitu kan saudara. Gimana Om Mino? Kalau ngomong itu gatel. Kayak Om Mino paling gatel, paling pas gitu. Nah, setelah jadi ulat dia jadi kepompong. Setelah dari kepompong jadi muncullah kupu-kupu yang indah. Itu namanya metamorfosis sempurna. Dari sesuatu yang jelek menjadi sesuatu yang indah. Saudaraku, ini adalah contoh metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu itu memiliki proses yang sedemikian rupa sehingga dia menjadi indah. Kalau kita lihat bahwa awalnya dia berbentuk sesuatu yang mungkin orang gak suka, merugikan. Kupu-kupu, telur dan ulat-ulat itu merugikan, apalagi bagi para petani. Tetapi ketika sudah menjadi kupu-kupu, dia itu menguntungkan karena dia membantu penyerbukan bunga. Jadi dia membantu, justru menguntungkan. Perubahan orang percaya itu juga harus menguntungkan bagi orang lain, apalagi bagi kerajaan Allah. Bahwa perubahan itu bukan ke arah yang jelek. Saudara yang punya handphone, tahu dong sejarah kepemilikan handphone saudara? Pernah saudara beli handphone bagus terus habis itu ganti jelek? Pernah Ci, kalau nggak punya duit Ci? Apalagi ini kerja Ci, cari kerja di zaman PSBB kan susah. Tapi yakin, saudara beli handphone itu pasti pelan-pelan standarnya naik, ya. Dari Nokia pisang, ya kan, zaman Nokia pisang, saudara akan ganti ke 3310. Oh, waktu ganti handphone lagi 66, nggak tahu lah. Pokoknya habis ganti Nokia selesai, BlackBerry kan. BlackBerry itu pasti saudara kalau beli tipe A, beli lagi ketika mau ganti handphone pasti mau tipe yang lebih tinggi. BlackBerry udah Samsung, ganti Samsung. Asia udah rugi Pak. Nah, ganti Samsung, Oppo lah, iPhone lah, apa-apa gitu. Kira-kira kalau saudara ganti handphone lagi, mau nggak ganti handphone yang tipenya di bawah ini? Saudara mau? Saya sih enggak. Saya mau yang lebih bagus. Ya kan Pak ya? Kan bukan saya beli, suami saya beli. Nah, perubahan itu pasti menuju ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang buruk. Kalau buruk itu berarti kemerosotan. Kami dulu punya kayak kebiasaan. Saya tuh perhatikan, kalau ada anak seminari baru, itu rambutnya kayak saya dulu kan, keriting rambut aku Pak. Jadi datang anak baru culun-culun, kulit masih hitam kusem, itu saya saudara. Saya kayak nyebut saudara, kusut, hitam, kurus gitu, rambut keriting. Ada satu image tertentu, kalau dia udah masuk ke satu gereja, besok-besok rambutnya udah lurus saudara, udah jadi cantik kayak Syahrini gitu kan. Kalau Syahrini kalah, sekarang siapa artis yang lagi naik ke daun? Pokoknya tidak ada yang menandingin Blackpink lah gitu kan. Blackpink saudara
Gak ada black blue ya. Nah, saudaraku, biasanya dia berubah kan ke arah yang baik, ya kan? Cinta awal-awal kerja, tasnya itu tas pasar Teluk Gong. Sudah kerja, nggak mungkin cinta mau beli tas di pasar Teluk Gong. Minimal SC. Kalau enggak itulah mau kebanggaan kita Citroen, ya kan? Yang itu, yang departemen store-nya suka panas itu apa? Departemen store-nya suka panas matahari. Bapak-bapak kalau ke situ panas, saudara. Yakin kalau Bapak mampir ya ke matahari, bapak-bapak yakin panas. Kata dia panas. Ayo mah, saya di luar aja. Dia panas karena mau ngeluarin dompetnya. Nah, saudaraku, ketika sudah mulai kerja, penghasilan udah mulai meningkat. Dia yang tadi makan warteg, dia naik makan opak galbi, open grill Korea gitu kan. Kenapa? Berubah. Pasti semua ke arah yang baik. Kalau berubahnya ke arah yang jelek itu berarti kemerosotan. Nah, satu lagi. Nah, di sini juga, saudara, untuk menjadi sebuah mutiara itu asalnya dari debu pasir yang masuk ke tiram. Dengan prosesnya waktu akan menjadi sebuah mutiara yang indah. Kecuali saudara beli mutiara di ASMK. Nah, itu murah. Saudara, kalau 15.000 mutiaranya saudara itu bisa ada 2 lusin. Itu mutiara gombal itu. Murahan. Saya juga memakai mutiara gombal itu, saudara. Tapi mutiara yang benar kagak bisa belinya, saudara. Ini harganya mahal. Tapi dengan kesabaran, bersih pasir itu bisa menjadi sebuah mutiara yang indah. Next. Ya. Beginilah kehidupan kita. Hidup itu adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan. Hidup itu adalah perubahan. Tuhan menginginkan kita berubah dan berkembang ke arah yang lebih luhur, lebih baik, lebih indah. Perubahan ke tahap yang lebih tinggi. Next. Ulat yang semula menjijikan, tidak enak dipandang mata dan kerjaannya merusak daun, ternyata berkembang menjadi sebuah seekor kupu-kupu yang sayapnya indah warna-warni dan turut menghiasi keindahan alam dan membantu penyerbukan. Next. Hidup itu harus menjadi sebuah proses perubahan dan perkembangan, bukan kemerosotan. Inilah yang mau saya sampaikan di sini. Kesabaran kita makin lama itu mengalami peningkatan. Saudara yang sedang menanti jodoh harus sabar, tapi sabarnya bukan pasrah ya. Sabarnya aku berserah, jodohku pasti engkau kirimkan, gitu kan. Bukan hanya berserah, tapi saudara berusaha membekali diri, berusaha memperbaiki diri. Apalagi biasanya pria-pria ganteng itu bukan melirik kecantikan kita. Saudara, kecantikan itu tergantung make up yang kau pakai, ya kan? Kalau saudara bedaknya Vanbo, apalagi alas bedaknya itu Kelly, saudara tahu Kelly? Saudara suka menilai saya pasti. Muka sama tangan beda. Jadi mukanya putih kayak hantu, tangannya hitam kayak saya bukan kayak ikan. Kayak saya. Nah, saudaraku, kecantikan itu gampang. Suami tinggal kode, mah hari ini ke salon, kan hari ini anniversary kita. Siapa tuh? Kan habis itu muji masuk salonnya Lisa, langsung kinclong kan. Ma, itu ganti pampers ya kok. Papa sorry, mama sudah cantik begini, masa disuruh ganti pampers. Jadi kalau orang cantik saudara jangan mau ya. Nanti ayam cuci piring, jangan. Nanti kontak aku luntur. Saudara mau nggak? Cantik itu bisa diusahakan, bisa diciptakan. Buktinya bulu mata yang pendek itu bisa panjang banget. Ya kan saudara, rahang yang gede sebelah, saudara bisa tarik benang. Saya di atas ada banyak benang, saya yang mau. Ya, tetapi
kita datang ke salon yang dekat, salon Elisa, Dewi, sama itu yang bukan nonton, salon apa? Selfie. Salon selfie. Terus saudara datang, Cik, tolong nih dandanin nih si Virgin biar kelakuannya bener. Amin. Saudara bawa Virgin itu, tolong diperbaiki. Nah, salonnya langsung mau dibayar 1 miliar, nggak mau. Karena apa? Tidak sanggup untuk mempercantik hati. Karena kita sendiri, Pak Rasman, ketika ada ban yang meletus, Bapak bisa memperbaiki supaya angin-anginnya tidak keluar? Ban tubles bisa? Ban yang udah gundul bisa? Bisa. Oke, sekarang saya tanya. Bapak bisa memperbaiki kelakuan aku ya? Mau paras Pak Sastra ini tiba-tiba sudah kesal gitu kan? Dek Rasman, sini dulu deh. Ini anakku bangor kali ini. Tolong, kau kan bengkel. Nah, tolong bengkel hati dan kelakuan pikiran Agung. Kira-kira bisa? Nggak bisa mau dibayar seberapapun. Karena kecantikan hati, kecakapan hati, kebaikan hati itu kita yang menciptakan. Jadi jangan khawatir, saudara yang sedang mencari pasangan hidup, dandanin hati, bukan make up tebel. Kalau make up tebel nanti kalau pas tamborin aja, jangan nggak tamborin blush on merah menyala, saudara mau jadi itu boneka mampang gitu. Ya, enggak. Jadi kalau pas tampil aja saudara dandan, nanti kalau keseringan dandan waktu menikah, kecantikannya sudah biasa. Jadi saudara dandanin hatinya, sikapnya, pikirannya. Jadi ketika ada orang yang menyakiti, jangan langsung naik darah. Saya balas, enggak, harus kalem. Saudara tahu gunanya apa sih handphone kita ini memasang anti gores? Kalau jatuh biar nggak mungkin saudara, masa handphone saya banting sendiri, nggak pernah berjalan saudara. Orang kalau jatuh nanti kan nggak diganti dari motor kan. Saudara, kenapa handphone kita perlu kaca anti gores? Kalau jatuh, kalau kena cincin gitu nggak sengaja, biar layarnya nggak tersentuh. Makanya anti gores itu dipasang karena bisa diganti. Gantinya murah. Tapi kalau handphone gantinya mahal. Belum lunas kreditannya, handphonenya udah dicolong orang, kan nyesek saudara. Nah, lebih baik hati kita seperti itu. Ada orang, David, lu gitu. Saudara tersinggung? Kalau tersinggung saudara yang capek, kata Pak Step, orang kalau ditagih, kalau ngutang itu baik-baik ya. Fernandes, kamu ganteng deh. Kamu jambulnya kayak kapal pesiar. Fernandes, boleh nggak aku pinjam duitmu? Itu kalau pinjam duit. Giliran Fernandes nagih duit ke Agung aja. Karena jambulnya sama. Waktu Fernandes datang dengan varionya yang baru yang belum lunas, yang jujur kan papa kan, bukan kamu kan, benar loh saudara, jujur, itu suaranya mobil Fernandes, motornya Fernandes, aku nggak sembuh. Karena mau ditagih utang, kalau nah kan yang capek siapa? Yang berdosa kan? Ya Agung kan yang berdosa. Nah capek dia, nah kita diomelin orang, kita sakit hati, saudara sendiri yang rugi. Orang mungkin suka mengata-ngatain kita. Kalau kita sakit hati itu rugi. Dia nggak mikirin kita. Kita yang sakit kena asam lambung. Yang sakit kena asam lambung. Dia aja bisa tidur, kita yang disakiti nggak bisa tidur, mikirin gitu sampai turun 5 kilo, saudara. Menderita dong. Jadi sabar itu mendandani diri kita sendiri. Orang mau bilang apa, hati kita harus tahan banting.